Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview Daihatsu Sigra tipe M. Nah, Daihatsu Sigra tipe M ini adalah Daihatsu Sigra tipe terbawah kedua di atasnya Sigra D. Nah, beginilah tampilannya dari segi depan. Baik, saya review dari segi depan dulu. Dari depan kaca filmnya sudah full block, CVF1 sudah full. Kemudian grillnya sewarna body, belum chrome. Lampu headlampnya sudah LED. Nah, di sini sudah ada dudukan fog lamp, cuma belum ada fog lampnya. Body kitnya sudah body kit Sigra terbaru, Sigra 2020. Oke. Lanjut dari sisi samping, peleknya 14 inci dibalut wheel dop, tutup pelek. Berbeda dengan Sigra D. Sigra D peleknya 13 inci, belum dikasih wheel dop. Kalau Sigra M sudah dikasih wheel dop, sudah ada mudguard. Spion sudah sewarna body, masih manual, belum elektrik. Belum ada talang air, tapi kaca film sudah full dari depan sampai ke belakang. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang antenanya sudah lumayan modern untuk Sigra M. Sudah ada wiper belakang. Sudah ada sensor parkir. Untuk Sigra M sendiri, semua Sigra untuk tangkinya berbeda dengan produk Daihatsu seperti Xenia dan Terios. Sigra ini tangki bensinnya terletak di sebelah kiri bodi mobil. Baik, sekarang lanjut kita masuk ke bagian interior. Baik, sekarang kita sudah masuk di bagian interior. Kita lihat dulu bagian speedometernya. Sigra M sendiri sudah dilengkapi dengan tachometer, speedometer, kemudian ada
multi information display. Nah, di multi information display ini kita bisa melihat beberapa informasi, diantaranya trip A, trip B, average consumption mobil ini, terus ordo atau jarak tempuh dari mobil ini. Untuk setirnya Sigra ini masih standar, Sigra M ini masih standar, belum tilt steering dan belum teleskopik. Tapi dari segi kemudi ini sudah cukup nyaman untuk ukuran Sigra M yang harganya masih di kisaran di bawah 150 juta. Sekarang kita masuk ke bagian audio. Untuk audio Sigra M ini audionya masih single DIN, terintegrasi CD USB dan belum ada Bluetooth. Inilah tampilan interiornya. Ini untuk lampu hazard, ini suhu AC, ini kecepatan blower, posisi transmisinya di sini. Ini tujuannya adalah untuk untuk ruang kabin agar lebih luas, makanya ditempatkan di dashboard si transmisinya. Ini untuk bagasinya, belum ada airbag untuk Sigra M. Kemudian sudah central lock, sudah. Kalau untuk yang kemudi bagian depan ini sudah auto down tapi belum auto up. Untuk di kaca yang lain belum ada yang auto down atau auto up, masih manual semua. Kemudian di pintu sudah ada beberapa konsol box untuk minuman. Mungkin di sini bisa membawa 2 minuman dan 1 snack mungkin. Lampu penerangannya masih lampu bohlam. Kemudian di sun visornya belum ada vanity mirror. Di bagian penumpang samping pun sama, sun visornya belum ada vanity mirror. Ada pegangan tangan di bagian penumpang depan, sedangkan di driver belum ada. Baik, sekarang kita lanjut ke sisi baris kedua. Baik, kita sudah masuk di baris kedua. Untuk di baris kedua sendiri masih cukup nyaman. Kaki saya masih ada space sekitar 4 jari dari kursi depan. Yang tinggi saya itu 176 cm. Kemudian sudah ada ini namanya bukan double blower, tapi ini adalah air circulator. Jadi fungsinya dari air circulator ini adalah dia menghisap udara dingin dari depan, kemudian dia menyemprotkannya ke bagian belakang agar mempercepat pendinginan ke bagian kursi bagian tengah dan bagian baris ketiga. Sudah ada pengaturannya, kecepatan blowernya. Di baris kedua ini sudah disediakan konsol box
penyimpanan kartu atau receh mungkin. Kemudian si spionnya sudah maksud saya jendelanya sudah power window, sudah ada lampu penerangan di tengah, cuman masih bohlam ini. Oke, di bagian pintu baris kedua di Sigra ini sudah dilengkapi dengan child safety lock. Jadi fungsinya child safety lock ini apabila teman-teman bawa anak kecil yang anaknya aktif, ini bisa diaktifkan ke dalam. Nah, jika sudah diaktifkan, mobil tidak akan bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Ini fungsinya untuk pengamanan anak kecil apabila anaknya aktif, mungkin dia pada saat mobil berjalan, dia buka-buka pintu, yang akhirnya bisa jatuh. Ini fungsinya dari child safety lock. Baik, kita masuk ke kursi bagian baris ketiga. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kursi bagian baris ketiga. Cuman kalau untuk tinggi yang di atas 170 untuk di kursi bagian baris ketiga ini memang agak mentok ya. Jadi pas kena di kursi depannya. Tapi masih nyaman. Masih ada space di legroom di kepala saya, masih ada jarak dengan atap. Sudah ada konsol box untuk minuman bagian belakang di Sigra M ini. Inilah, saya masih ada space, masih cukup nyaman, hanya kaki saja yang mentok di kursinya. Baik, sekarang kita masuk ke bagasi. Nah, inilah tampilan bagasinya Sigra, cukup besar. Ini mampu membawa mungkin beberapa koper untuk travel. Kalau aqua galon sanggup memasukkan aqua galon ini mungkin 4 buah sampai 3 buah sampai 4 buah aqua galon. Ya, cukup besar untuk mobil CGC. Dan mumpuni untuk perjalanan jauh. Juga sudah dikasih jaring. Ini jaring ini fungsinya untuk membatasi barang-barang bawaan Anda. Baik, kita lanjut ke bagian mesin. Oke, inilah tampilan mesinnya Daihatsu Sigra M. Mesin Sigra M ini adalah mesinnya 1000 cc, 3 silinder, sudah DOHC, sudah VVTi. Kenapa dibuat 3 silinder 1000 cc? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan output torsi yang sangat besar agar kuat ditanjakan. Kenapa tidak dibuat 4 silinder? Kalau dibuat 4 silinder, secara otomatis torsi akan turun, tetapi horsepower akan naik. Nah, bedanya horsepower dengan torsi adalah torsi itu untuk tanjakan, sedang horsepower ini untuk top speed. Jadi kalau misalkan dibuat 4 silinder, horsepowernya mungkin akan naik, tetapi torsinya akan turun sehingga agak riskan ditanjakan. Makanya dibuat 3 silinder. Ini posisi akinya di sini. Ini posisi wiper untuk air wiper. Ini letak posisi fuse. Ini letak oli rem. Letak nomor rangkanya di sini. Nomor rangka. Kemudian untuk posisi nomor mesinnya ada di bawah sini. Nah, ini
posisi nomor mesinnya di bawah filter udara. Jadi kalau teman-teman nanti nyari nomor mesinnya Sigra 1000 cc atau Sigra M dan Sigra D, posisinya ada di sini. Di bawah filter udara, lurusan filter udara sebelah sini. Nah, ini saya zoom. Nah, ini nomor mesinnya. Untuk Sigra M, kuncinya sudah terintegrasi dengan alarm dan sudah ada chipnya di sini. Jadi kalau misalkan fungsi dari chipnya ini adalah apabila mobil ini dibobol maling, bukan dengan kunci bawaannya, si ECU akan mendeteksi bahwa itu maling dan mesin tidak akan menyala. Ini fungsinya chip dalam kunci ini adalah untuk mendeteksi bahwa kalau misalkan dimasukkan kunci yang bukan bawaannya, maka si ECU akan mendeteksi maling dan mesin tidak akan menyala. Ini bentuk kuncinya. Oke, cukup sekian review Sigra M kali ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka sama video ini dan bermanfaat. Mohon bagikan, komen, bantu like dan bantu subscribe agar channel ini semakin berkembang, semakin maju, semakin baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.